Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga anak-anak semua senantiasa diberikan kesehatan. Ya. Hari ini kita melakukan pembelajaran yang tertinggal kemarin. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Mulai. Cukup ya, silahkan nanti disimak dengan baik ya, karena nanti di akhir akan ada tugas untuk kalian di rumah. Sebelumnya kita melanjutkan di pembelajaran kita tema yang sebelumnya ya. Kita sudah belajar tentang jenis-jenis usaha ya, jenis-jenis usaha berdasarkan kepemilikannya ya. Kemarin ada BUMN. Ya, selanjutnya kita akan belajar yang namanya BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Jadi, selain BUMN, di Indonesia juga berkembang yang namanya Badan Usaha Milik Swasta, di mana seluruh modal dalam perusahaan swasta dimiliki oleh swasta, jadi tidak dimiliki oleh negara. Perusahaan swasta mempunyai tujuan mencari keuntungan ya, beda dengan yang kemarin perusahaan swasta, perusahaan negara. Badan Usaha Milik Negara. Nah, jenis-jenis dari BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Adalah usaha yang modalnya dimiliki satu orang. Kegiatan usaha dijalankan langsung oleh pemiliknya. Contoh perusahaan perorangan yang besar adalah perusahaan sepatu di Cibaduyut, Jawa Barat. Dan juga perusahaan perak di Kota Gede, Yogyakarta. Kemudian yang kedua ada firma. Adalah suatu usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang. Prinsip kerja usaha dalam firma adalah saling percaya. Yang ketiga ada yang namanya CV. Adalah jenis usaha yang modalnya berasal dari beberapa orang. Hampir sama seperti firma ya. Perbedaannya kalau yang namanya firma itu semua orang yang menanamkan modal menjadi penanggung jawab bersama. Sedangkan kalau di CV itu ada yang namanya orang yang berperan aktif dan yang berperan pasif. Ada orang yang hanya memberikan uang saja atau memberikan modal saja, tapi tidak ikut menjalankan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada PT atau perseroan terbatas, yaitu suatu jenis usaha yang modalnya berasal dari penjualan saham-saham. Saham merupakan surat lembar berharga yang mempunyai angka nominal. Tiap lembar saham nilainya sama. Itu. Ya. Itu adalah 4 ya jenis usaha yang termasuk dalam badan usaha milik swasta. Kemudian yang berikutnya ada juga yang namanya koperasi. Ada yang baru bergabung. Koperasi adalah jenis usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan usaha berdasarkan atas asas keluargaan. Tujuan koperasi adalah menyejahterakan anggotanya. Modal koperasi berasal dari simpanan wajib, simpanan pokok, dan sukarela. Yo, jangan menjaga-jaga. Tolong. Yang disetor para anggotanya. Keuntungan koperasi ya berupa sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha akan dibagi sesuai jasa masing-masing anggota seperti itu ya. Jadi ada 3 ya jenis usaha berdasarkan kepemilikannya. Ada BUMN ya, BUMS atau badan usaha milik swasta. Kemudian yang ketiga yaitu koperasi. Ya, peringatan ya. Lagi Pak Rahmat sampaikan jangan mencoret-coret. Tolong daripada mengganggu mending keluar, enggak usah ikut enggak apa-apa. Koperasi ya dibagi ada beberapa jenisnya.
Ya, Pak Rahmat tidak akan lanjutkan kalau masih ada yang mengganggu. Minta tolong. Tangannya tidak usah jahil. Memperhatikan dulu. Ya, tangannya jangan jahil. Ya. Ada yang namanya koperasi produksi. Koperasi produksi yaitu melakukan usaha dalam bidang produksi atau menghasilkan barang dan juga menjual secara bersama-sama. Kemudian yang berikutnya ada koperasi konsumsi. Koperasi yang menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk suatu barang. Misalnya kebutuhan bahan makan, ya, bahan pokok atau pakaian. Kemudian yang berikutnya ada koperasi simpan pinjam. Koperasi yang melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan serta meminjamkan uang. Dan juga koperasi ini sering disebut koperasi yang memiliki usaha tunggal. Kemudian yang terakhir ada koperasi serba usaha. Koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Ya. Nih. Ya, itu tadi tentang jenis usaha berdasarkan kepemilikannya. Siapa toh yang mencoret? Silakan keluar yang mau mencoret-coret. Gak usah ikut, gak apa-apa. Ya, tolong jangan ada yang mencoret-coret lagi, ya, mengganggu. Ya, kemarin kamu sudah mendapatkan tugas yang mengerjakan 5 pertanyaan ya tentang MEA. Ya, kamu sudah membaca pastinya ya. Apa itu MEA? Ya. MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya, Pak Rahmat ingatkan ya. ASEAN itu negaranya, jumlah anggotanya tidak berubah. Ya, kemarin ada yang mengumpulkan tugas membuat pot ya, ada gambar negara Jepang. Ya, ada Jepang itu tidak ada di ASEAN. Ya, ingat-ingat itu. Jangan sampai besok kalau kamu ada soal-soal ya, kamu keliru. Sebutkan negara-negara ASEAN. Nah, Jepang kamu masukkan, padahal itu salah. Seperti itu ya. Tolong diingat-ingat. MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu di mana para pemimpin ASEAN sepakat melakukan program tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015, tepatnya 31 Desember 2015, agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Ya. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan MEA nantinya memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Ya, jadi bukan hanya perdagangan barang dan jasa ya, kemarin seperti yang namanya ekspor atau impor. Ya, ekspor tahu ya. Ekspor itu kita mengirim barang ke luar negeri. Ya, sedangkan impor kita membeli barang dari luar negeri. Ingat-ingat itu. Ya. Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Ya, begitu pula sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Tujuan program MEA ya ada 5, yaitu yang pertama adalah menciptakan ekonomi yang terpadu dan integrasi yang tinggi. Kemudian
Yang kedua, ASEAN yang kompetitif dalam bidang ekonomi tentunya, ya, inovatif dan juga dinamis. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kerjasama dari konektivitas berbagai faktor. Yang keempat, menjadi wilayah yang fleksibel dan berorientasi lebih kepada kesejahteraan individual masing-masing orang. Ya. Kemudian menciptakan ASEAN yang mendunia. Nah, persiapan yang dilakukan Indonesia untuk menghadapi MEA. Yang pertama yaitu diciptakannya branding nasional. Ya, aku pasti pernah lihat yang namanya Aku Cinta Indonesia, I Love Indonesia, 100% Love Indonesia. Nah, itu. Kemudian penguatan sektor UMKM. Ya, UMKM itu apa? Usaha menengah kecil dan usaha kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah. Ya. Jadi dibantu, pemerintah memberikan bantuan ya berupa sumbangan dana ya atau pelatihan agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam mengembangkan UMKM. Kemudian ada perbaikan infrastruktur, dibangunnya gedung-gedung, dibangunnya jalan ya sehingga mendukung perkembangan di bidang ekonomi. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bagaimana meningkatkannya? Dengan mengembangkan pendidikan, dikembangkannya kurikulum, diberikannya bantuan belajar, ya, berikannya beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi. Nah, itu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang berikutnya yaitu pemberantasan korupsi, ya, di lembaga-lembaga pemerintahan. Tantangannya apa saja? Ya, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi MEA. Ya, yang pertama adalah tantangan di bidang perdagangan barang dan jasa. Ya, arus perdagangan bebas entah barang maupun jasa akan memunculkan resiko. Ya, kita bisa mengekspor ke luar negeri, tapi Indonesia juga jadi sasaran empuk. Ya, eksportir dari negara lain. Ya, makanya itu perlu dikembangkan yang namanya apa? Sikap cinta produk-produk Indonesia. Jangan sampai kamu gampang terpengaruh dengan produk-produk dari luar negeri. Beli terus dari produk dari luar negeri. Yang untung siapa? Ya luar negeri. Ya, Indonesia tidak untung kalau seperti itu. Ya. Yang kedua adalah tantangan di bidang investasi. Ya, itu silakan dibaca banyak ya. Kemudian ada tantangan di bidang ketenagakerjaan, kemudian tantangan di bidang UMKM. Ya, masih banyak sekali itu. Silakan di screenshot. Ya. Tidak perlu kamu tulis semua, ya, ambil intinya saja. Ya, itu ya. Upaya meningkatkan di bidang ekonomi, ya, kerjasama ASEAN dalam meningkatkan ekonomi tadi, MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, sebelumnya kamu juga sudah membaca yang namanya SEA Games. Apa atau sebenarnya pengaruh diadakannya SEA Games ya terhadap perkembangan ekonomi? Ya. SEA Games ya merupakan singkatan dari Southeast Asia Games yang artinya pesertanya berasal dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Negara kok Jepang yang kamu kemarin gambar itu nggak ikut ya karena bukan termasuk negara ASEAN. Pokoknya Polandia kemarin ada yang membuat bendera Polandia. Ya, itu juga nggak ikut di negara ASEAN ya. Diadakan setiap 2 tahun sekali. Ya, nah tuan rumah ya akan mendapatkan beberapa keuntungan. Ya, keuntungan salah satunya ada di bidang ekonomi, yaitu apa? Meningkatkan kesempatan kerja, menambah devisa negara, serta meningkatkan pendapatan nasional dan perorangan. Ya, dengan diadakannya event olahraga besar ya SEA Games, misalnya di Indonesia, ya negara-negara dari luar negeri pasti akan datang ke Indonesia. Ya, dan hal tersebut akan memberikan keuntungan bagi negara Indonesia, yaitu akan meningkatkan devisa negara. Ya ini, ya usaha kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi. Ya, nah berikutnya yaitu tentang tugasmu. Ya, nanti Pak Rahmat akan meminta kamu membuat buklet. Ya. Buklet itu apa toh sebenarnya ya? Buklet adalah buku kecil yang biasanya digunakan untuk mewakili rincian produk yang diberikan oleh suatu perusahaan. Ya,
buklet dibagi menjadi dua, ya. Ada untuk pembaca dan untuk pengusahanya. Yang untuk pembaca dulu aja, ya. Tujuannya adalah apa? Para konsumen dapat melihat informasi tentang promosi suatu produk, ya, dapat disimpan oleh konsumen sehingga jika mereka butuh, mereka akan membeli produk tersebut. Kemudian desain buklet dapat menjadi daya tarik konsumen, jadi orang lebih tertarik. Nah, kemudian konsumen dapat mempromosikan buklet kepada konsumen lain, dibagikan ke yang lain, ya. Ini di bukumu juga ada. Buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Dalam wirausaha, buklet berfungsi sebagai salah satu media promosi, menawarkan barang, menawarkan jasa, ya. Pemilik usaha dapat memuat informasi, deskripsi, gambar, dan foto-foto tentang suatu produk. Buklet biasanya terdiri atas yang namanya cover, daftar isi atau inti dari produk yang dipromosikan, ya. Tergantung nanti buklet seperti apa yang kamu buat, ya. Langkah-langkah membuat buklet, ya, kamu harus tahu. Yang pertama yaitu menentukan tujuan. Yang kedua menentukan jenis buklet yang akan dibuat. Memperhatikan ukuran buklet, ya. Yang keempat membuat desain buklet, mencetak buklet. Yang keenam menjilid buklet. Ya, langkah-langkahnya yang perlu kalian tahu. Yang pertama yaitu kalian tentukan jumlah halaman mau dibuat. Di tugas ini Pak Rahmat minta nanti kamu membuat ada di kertasmu 6 halaman, ya. Ada 6 halaman buklet, ya. Kertas yang digunakan, ya, adalah kertas A4, ya, A4 HVS A4, ya, putih ini seperti ini, ya. Kamu bisa lihat wajahnya Pak Rahmat itu. Ya. Nanti kertas tersebut akan dilipat, ya, dilipat pada bagian tengah, ya. 3 kertas tadi HVS, ya, ini ada 3, 1, 2, 3, ya, dilipat menjadi 2. Ya, itu ada gambarnya juga. Jadi akan seperti ini. Tumpuk kertas, ya, yang sudah dilipat sehingga menjadi bentuk sebuah buku. Ini jadi seperti sebuah buku. Ya. Setelah itu apa? Kamu staples bagian tengahnya. Ya. Bagian tengahnya kamu staples. Nanti bagian tengahnya kamu staples. Biar jadi seperti sebuah buku. Ya. Setelah itu nanti kamu tentukan apa yang mau dimasukkan ke dalam tiap halamannya. Nanti Pak Rahmat akan berikan contoh. Ya. Sampul depan yaitu jelas nanti. Apa tuh yang mau kamu sampaikan, apa tuh yang mau kamu promosikan, ya. Kemudian isinya nanti apa saja, ya. Langkah yang kelima yaitu mulai menggambar dan menulis pada setiap halaman, ya. Kamu gunakan misalnya spidol warna-warni, ya. Gunakan krayon diwarnai, ya, gambar-gambarnya, ya. Dibuat semenarik mungkin, berikan hiasan, ya. Tidak apa-apa, gunakan warna-warni, jangan hitam putih kok, tidak menarik, ya. Tujuannya karena ini adalah menarik, ya, menarik calon pembeli agar mau membeli, ya. Warnai agar tampak lebih menarik, ya. Itu langkah-langkahnya. Nah, contoh, ya, yang sudah Pak Rahmat buat. Nah, lihat, ya. Kamu nanti buat tidak seperti Pak Rahmat, ya. Kalau Pak Rahmat ini kan dibuat di Word, diketik, ya. Kamu membuatnya manual, pakai tulisan kamu sendiri, gambarnya pakai gambar kamu sendiri, ya. Misalnya ini karangan saja, tidak ada yang sebenarnya. Pak Rahmat ingin membuat sebuah usaha, ya, judulnya Rahmat Store, nah, seperti itu. Ya, yang jelas yang namanya buklet itu harus menarik, dibuat menarik, diberikan yang namanya gambar. Setiap halaman diberikan yang namanya gambar. Ya, dibuat semenarik mungkin. Gunakan
spidol atau ballpoint warna-warni, berikan hiasan. Rahmat Store ada logonya RM. Ya, seperti ini bisa kelihatan enggak ini? Dinda kelihatan enggak? Kelihatan ya? Nah. Terus ada kata-katanya. Untuk ya ini menyediakan kebutuhan rumah tangga, alat elektronik, kebutuhan pokok, fashion terbaru dan lain sebagainya. Ya, jadi halaman pertama tadi adalah sampul, ya, sampul depan seperti ini. Ya, halaman kedua, apa tuh yang kamu tawarkan? Ya, halaman ketiga, fasilitas ya, yang Pak Rahmat sampaikan di sini, fasilitas parkir, tempat makanan, tempat bermain. Nah, kemudian ada promo di halaman keempat. Kemudian ada denah, ya. Ada denah tokonya, ya. Kemudian ada penutupnya. Nah, di bagian akhir, ya, nanti kamu berikan yang namamu, ya, manajer, pemilik atau penanggung jawab namamu. Misalnya Linda, buat apa? Ya, contoh aja ya ini ya. Misalnya buat restoran ya. Kalau kemarin kakak kelas banyak yang buat seperti itu. Ingin buat restoran. Nah, halaman kedua apa? Menu apa aja yang ditampilkan? Menu apa aja tuh yang ditawarkan? Ya, nasi goreng, mie, ya, bakso. Nah, disebutkan di situ. Nah, halaman yang ketiga dibuat makanan yang spesial tuh apa? Halaman yang keempat dibuat minuman yang spesial tuh apa? Halaman yang kelima dibuat lokasinya itu di jalan mana? Digambar. Kamu pernah kan membuat denah di kelas 5? Ya, membuat denah. Ya, dulu kan pernah tuh di kelas 5. Nah, di kelas 6 tulis ya penutupnya apa yang menarik. Silakan datang, kami sambut dengan setulus hati. Ya. Pemiliknya siapa? Linda misalnya. Seperti itu. Kasih nomor HP, ngarang aja nomornya. Ya, nomormu sendiri aja juga enggak apa-apa. Ya, seperti itu. Bisa dipahami tugasnya? Ya, nanti jadinya seperti ini. Ya. Saya lihat deh itu di fotonya Pak Rahmat, di gambar wajahnya Pak Rahmat. Ya. Ya. Tapi ini Pak Rahmat di print. Ya. Kamu Pak Rahmat minta membuatnya di gambar. Ya, digambar sendiri. Itu ya, menggunakan kertas apa? Apa? Ada yang mau tanya? Pakai kertas apa? Kertasnya tadi Pak Rahmat sampaikan kertas HVS. Ya, tadi ya, siapkan kertas HVS. Ya, kertas putih 3. Kertas Kualo. Mana? Oh ya. Bu Alifah minta kertas depannya ya. Berarti 1 kertas saja. Berarti 2 kertas HVS, 1 kertas Buffalo. Ya, 2 kertas HVS, 1 kertas Buffalo. Ya, kamu cari kertas Buffalo, kalau tidak tahu, kamu tanya ke tokonya. Kertas Buffalo, kertas yang warna itu ya. Kertas yang warna, ada warna macam-macam lah. Ya, putih juga ada, kalau kamu pengen nyari putih. Merah juga ada, macam-macam warnanya ya. Kamu cari seperti itu. Ya, terus nanti kamu tekuk. Ya, jadi bagian tengahnya kamu tekuk seperti ini. Kamu gabungkan, ya, kamu tumbuk jadi sebuah buku. Ya, ini ada lembarnya, ada 2, ada 3 ini. Kamu satukan, ya. Bagian Buffalo itu nanti jadi bagian yang paling luar. Kamu satukan seperti ini, ya. Nah, bagian tengahnya ini nanti kamu staples. Ya, kamu staples biar jadi seperti buku. Nah, ini ya, dibuat seperti ini dulu, baru setelah itu kamu sudah jadi seperti buku, kamu baru bisa menggambar. Kamu baru gambar kalau sudah jadi buku. Bisa dipahami? Bisa dipahami tugasnya? Ya, Pak Rahmat tidak mau yang salah informasi lagi. Tidak tahu Pak. Ya, di tugasnya diminta gambar, kamu kok malah ngeprint. Pak Rahmat tidak mau.
Ya, kemarin Pak Rahmat minta membuat gambar benderanya menggunakan cat poster, kamu kok ngeprint. Ya, waktu 1 minggu ngeprint itu udah turah-turah loh, ngeprint hanya 5 menit selesai. Ya, Pak Rahmat tidak mau seperti itu. Ya, perintahnya apa? Ya, diikuti. Ya, jangan sakarmu dewi. Ya, kalau besok ada yang seperti itu kok di print, ya, Pak Rahmat kembalikan. Nah, ini contohnya ya kertas buffalo. Jadi nanti bagian luarnya kertas buffalo seperti itu dimasukkan. Nah, jadi seperti buku ya. Ya. Dias, depannya dias, bagian dalamnya juga dias, semenarik mungkin. Ya, silakan Pak Rahmat. Kemarin saya minta kamu memikirkan, wirausaha apa tuh, usaha apa tuh yang pengen kamu buat. Nah, silakan. Ya, kemarin ada yang punya ide ya. Nah, kelasmu persewaan mobil. Wah. Ada yang buat ide seperti itu, ya lucu-lucu pokoknya. Kemudian ada yang buat hotel di tengah laut, bobi cara nih. Nah, jadi seperti itu. Ya. Dibuat dan dipromosikan semenarik mungkin. Nah, hotel yang beli hotel itu pemandangan bawah laut. Jadi ada kamu bisa melihat ikan di bagian bawah hotel tersebut. Ada tempat olahraganya. Nah, seperti itu ya, unik-unik sekali. Persewaan mobil tadi, ada yang disewakan mobil-mobil mahal. Ya, mobil Lamborghini. Sekali sewa harganya 30 juta. Wah. Sopo sing arep niwo. Ya, seperti itu ya. Enggak apa-apa, ini adalah ide-ide kreatif kamu. Silakan ya kamu pikirkan. Nanti di rumah boleh dibantu ayah ibu, silakan. Ya, ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Kalau enggak, Pak Rahmat akhiri? Cukup ya? Ya. Tidak paham atau masih bingung, silakan nanti bisa tanya WA Pak Rahmat atau Bu Alifah. Nanti bisa lihat langsung aja di YouTube. Gitu ya. Pak Rahmat akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan itu nanti untuk dari Rabu, Kamis kamu bisa mulai mengerjakan itu. Cukup ya. Dikumpulkan hari Senin depan. Ya. Ya. Ya, untuk yang mengumpulkan tugas yang minggu lalu silakan hari ini masih ditunggu sampai jam 11. Ya, sampai jam 11. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya. Cukup.